Ibu mertua menamparku dan menghinaku di acara keluarga. Dia tak tahu aku adalah pemilik hotel mewah tempat suami bekerja. Langsung kupecat dan kuceraikan dia. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Hari itu, matahari sore merayap perlahan ke ufuk barat, memancarkan sinarnya yang keemasan melalui jendela mobil. Alia duduk di kursi penumpang dengan wajah tenang, meskipun hatinya sedang berdebar. Ia merapikan gaun sederhana berwarna pastel yang dikenakannya. Tak ada perhiasan mencolok, hanya cincin pernikahan di jari manisnya yang bersinar lembut. Di sebelahnya, suaminya, Rangga, tampak sibuk menyetir sambil sesekali melirik ke kaca spion. "Kamu siap, kan?" tanyanya sambil tersenyum tipis. Alia mengangguk. "Insya Allah. Aku hanya sedikit gugup. Ini pertama kali aku bertemu dengan keluargamu yang besar." Rangga tertawa kecil. "Santai saja. Mereka ramah-ramah kok. Ibu memang agak tegas, tapi kalau sudah kenal dekat, pasti sayang." Alia hanya mengangguk lagi. Hatinya ingin percaya pada kata-kata suaminya, meskipun ada rasa was-was yang sulit ia jelaskan. Selama ini ia memang sengaja menjaga jarak, bukan karena sombong, melainkan karena pekerjaannya yang padat. Ia lebih sering berurusan dengan bisnis dan perjalanan, tapi semua itu tidak pernah ia tunjukkan. Bahkan pada suaminya sendiri, ia tetap tampil sederhana. Mobil akhirnya berhenti di depan sebuah rumah besar bergaya klasik dengan halaman luas. Beberapa mobil sudah berjejer rapi di parkiran. Dari dalam terdengar suara riuh rendah orang-orang bercakap, bercampur aroma masakan lezat yang menggoda. "Sudah sampai." Rangga tersenyum, lalu menggenggam tangan Alia sebentar sebelum turun. Alia menarik napas panjang. Ia melangkah keluar dari mobil, menatap rumah besar itu. Seolah ada perasaan aneh yang menekan dadanya. Tapi ia tersenyum, mencoba menyembunyikan kecanggungan yang melingkupinya. Begitu mereka masuk ruang tamu, suasana meriah langsung menyambut. Ada belasan orang yang sudah berkumpul, tertawa, dan berbincang hangat. Anak-anak kecil berlarian sambil tertawa riang. Di tengah ruangan, seorang wanita parubaya dengan penampilan mewah berdiri anggun. Dialah Bu Ratna, ibu mertua Alia. "Rangga," seru Bu Ratna dengan wajah berseri, memeluk anak lelakinya erat. "Akhirnya kau datang juga. Kami sudah menunggu lama." Rangga tersenyum dan membalas pelukan itu. "Iya, Bu. Maaf agak telat. Jalanan macet." Bu Ratna mengangguk, lalu melirik ke arah Alia. Pandangannya berubah seketika, dari hangat menjadi dingin. Matanya meneliti penampilan Alia dari atas sampai bawah, seolah menilai harga dari tiap potong kain yang menempel di tubuh menantunya. "Inikah istrimu?" tanyanya datar. Rangga mengangguk sambil tersenyum. "Iya, Bu. Ini Alia." Alia segera tersenyum ramah, menundukkan kepala sedikit. "Assalamualaikum, Ibu. Senang sekali akhirnya bisa bertemu dengan keluarga besar." Namun, bukannya membalas salam, Bu Ratna justru hanya mengangkat alis. Senyumnya tipis, lebih mirip ejekan daripada keramahan. Sederhana sekali penampilanmu. Aku kira istri manajer hotel akan tampil lebih." Wah, komentar itu menusuk telinga, membuat suasana seketika canggung. Beberapa kerabat yang duduk di sofa saling melirik, sebagian menahan tawa kecil. Alia hanya tersenyum, meski hatinya sedikit perih. "Saya memang terbiasa sederhana, Bu. Yang penting rapi dan sopan." Bu Ratna mendengus pelan. Ya, duduklah." Ia lalu berbalik, meninggalkan Alia dengan tatapan yang tak kalah menusuk. Rangga mencoba mencairkan suasana. "Ayo, sayang, kita duduk." Alia mengikuti, menempati kursi di samping suaminya. Ia mencoba menikmati suasana, meskipun terasa jelas bahwa beberapa pasang mata terus menatapnya penuh penilaian. Tak lama, seorang tante dari pihak keluarga menyapa Alia. "Oh, jadi kamu istrinya Rangga? Cantik juga." "Ya, tapi kamu kerja apa?" Alia tersenyum ramah. "Saya mengurus beberapa usaha, Tante, tapi lebih banyak di rumah."
Oh, usaha? Usaha apa? Desak sang tante. Alia hendak menjawab, tapi Rangga buru-buru menimpali. Istriku orangnya rendah hati, tante. Dia nggak suka pamer. Alia hanya tersenyum simpul. Ia memang sengaja tidak membuka identitas aslinya. Ia ingin keluarga suaminya mengenalnya sebagai Alia yang sederhana, bukan sebagai pemilik hotel mewah tempat Rangga bekerja. Namun, dari kejauhan, tatapan Bu Ratna terus mengawasinya. Ada ketidaksukaan yang begitu jelas di mata wanita itu. Acara makan malam pun dimulai. Semua orang berkumpul di meja panjang penuh hidangan. Suasana ramai, penuh suara gelak tawa. Alia ikut membantu menyajikan makanan, berusaha sopan, namun lagi-lagi komentar miring terlontar. Kenapa harus kamu yang repot? Sudah cukup pembantu yang melakukannya. Nanti tanganmu bau bawang, tidak pantas untuk istri manajer. Sindir salah satu kerabat, disambut tawa kecil beberapa orang. Alia hanya menunduk, menahan diri. Tidak apa-apa, saya senang membantu, jawabnya lembut. Tatapan Bu Ratna makin tajam. Ia seolah mencari-cari kesalahan sekecil apapun untuk merendahkan menantunya. Malam itu, meski banyak tawa dan obrolan hangat dari keluarga besar, Alia merasa seperti orang asing di tengah keramaian. Hanya Rangga yang sesekali mencoba menghiburnya dengan senyuman atau bisikan kecil. Namun, jauh di dalam hatinya, Alia sudah mulai merasakan sesuatu. Firasat buruk bahwa malam itu hanyalah awal dari semua perlakuan buruk yang akan ia terima dari keluarga suaminya, terutama dari sang ibu mertua. Pagi berikutnya setelah acara makan malam keluarga, Alia masih teringat jelas bagaimana tatapan tajam ibu mertuanya menusuk dirinya. Meski ia berusaha menenangkan diri dengan berpikir positif, rasa tidak nyaman itu terus menghantuinya. Seolah-olah Bu Ratna memang sengaja memperlihatkan rasa tidak sukanya sejak pertemuan pertama. Hari Minggu, keluarga besar kembali mengadakan acara kumpul-kumpul di rumah besar milik Bu Ratna. Kali ini lebih banyak kerabat datang. Bahkan ada beberapa rekan bisnis keluarga yang diundang. Rangga tampak bersemangat. Ia mengenakan kemeja rapi dan memoles penampilannya sebaik mungkin. Sayang, kamu sudah siap? Tanyanya sambil melirik Alia yang sedang merapikan jilbab. Alia tersenyum tipis. Iya, sebentar lagi. Ia memilih gaun sederhana berwarna biru lembut, tanpa perhiasan mencolok. Sekali lagi, ia tetap tampil sesuai prinsipnya, anggun tanpa berlebihan. Namun, jauh di dalam hatinya, ia sadar pilihan ini bisa menjadi alasan baru bagi ibu mertuanya untuk meremehkan. Meski begitu, ia tidak peduli. Menjadi dirinya sendiri lebih penting daripada berpura-pura. Sesampainya di rumah besar itu, suasana lebih ramai dari sebelumnya. Meja-meja panjang dipenuhi makanan. Tamu-tamu berdandan elegan dengan gaun mahal dan jas mewah. Musik lembut dari orkes kecil mengisi udara. Begitu masuk, Bu Ratna langsung menyambut. Wajahnya berseri ketika melihat Rangga, tetapi ketika pandangannya jatuh pada Alia, ekspresinya kembali berubah dingin. Kenapa bajumu begitu sederhana, Alia? Tanya Bu Ratna dengan suara cukup keras, membuat beberapa orang di sekitarnya menoleh. Ini acara keluarga besar, bukan arisan kampung. Alia terdiam sejenak. Semua orang menatapnya, sebagian dengan senyum tipis yang penuh ejekan. Ia lalu tersenyum tenang. Maaf, Bu. Saya merasa nyaman dengan pakaian seperti ini. Yang penting sopan. Bu Ratna mendengus. Nyaman? Kamu pikir nyaman saja cukup? Kamu ini istri seorang manajer hotel mewah. Seharusnya bisa menunjukkan kelas. Apa kata orang kalau menantuku tampil biasa-biasa saja? Beberapa tamu berbisik-bisik, dan Alia bisa mendengar tawa kecil yang ditahan. Rangga buru-buru menimpali. Ibu, jangan begitu. Menurut saya Alia sudah cantik dengan gaya sederhananya. Tapi komentar itu justru membuat Bu Ratna semakin kesal. Ia menatap anak lelakinya tajam. Kamu selalu membelanya. Tapi kamu tidak sadar, dengan penampilan seperti ini, dia mempermalukanmu. Alia menunduk, menahan napas dalam. Ia tahu, apapun yang ia katakan akan berakhir salah. Jadi ia memilih diam. Beberapa saat kemudian,
Acara makan siang dimulai. Semua orang duduk di kursi masing-masing, dengan Bu Ratna duduk di kursi kehormatan di ujung meja. Alia dan Rangga duduk agak jauh dari posisi tersebut. Saat makanan dihidangkan, Alia refleks berdiri untuk membantu pelayan menyajikan. Ia merasa wajar ikut membantu, apalagi melihat beberapa anak kecil berlarian membuat keadaan sedikit berantakan. Namun langkahnya langsung terhenti ketika suara Bu Ratna terdengar lantang. "Alia, duduk saja. Jangan bikin malu keluarga dengan ikut-ikutan kerja seperti pembantu." Semua mata kembali tertuju pada Alia. Ada yang terkejut, ada juga yang menahan tawa. Alia menelan ludah. "Saya hanya ingin membantu, Bu. Tidak apa-apa." "Tidak," potong Bu Ratna dengan suara dingin. "Kamu harus tahu tempatmu. Menantu keluarga ini harus tahu bagaimana menjaga wibawa, bukan ikut repot di dapur. Kalau kamu terus-terusan begitu, orang akan mengira keluarga kita kekurangan." Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada pisau. Alia bisa merasakan wajahnya panas. Namun ia tetap mencoba tersenyum meski hatinya bergetar. Rangga meremas tangan istrinya di bawah meja, berusaha menenangkan. "Sudah, sayang. Jangan diambil hati." Namun justru kalimat itu membuat Alia makin tersakiti. Bagaimana mungkin ia tidak mengambil hati jika harga dirinya diinjak begitu terang-terangan di depan banyak orang? Obrolan di meja makan terus berlanjut. Bu Ratna dengan sengaja membandingkan Alia dengan menantu lain yang datang dengan gaun mahal, tas branded, dan perhiasan berkilauan. "Lihat itu, menantu kakakku. Anggun sekali, bukan? Tahu cara berpakaian sesuai status. Bukannya seperti, ya, kalian tahulah." Tatapannya jelas mengarah ke Alia. Beberapa orang mengangguk setuju. Beberapa lainnya berusaha menahan senyum simpati pada Alia. Alia menggenggam sendok di tangannya erat-erat. Ia ingin sekali menjawab. Ingin sekali mengatakan siapa dirinya sebenarnya. Tapi ia menahan diri. Ia masih menghormati suaminya dan tidak ingin mempermalukan siapapun, meski dirinya terus yang dipermalukan. Setelah makan siang usai, tamu-tamu bertebaran di taman belakang, bercengkrama sambil menikmati minuman. Alia duduk di sudut taman, menikmati udara segar, mencoba mengumpulkan kembali ketenangannya. Seorang sepupu Rangga duduk di sampingnya, seorang wanita muda bernama Rani. Ia tersenyum ramah. "Kak Alia, jangan diambil hati, ya? Tante Ratna memang begitu. Suka bicara tanpa pikir panjang." Alia tersenyum tipis. "Tidak apa-apa. Aku bisa mengerti. Tapi jujur, aku suka gaya Kak Alia. Sederhana, tapi anggun. Tidak semua orang bisa terlihat cantik tanpa perhiasan mewah," kata Rani tulus. Ucapan itu membuat hati Alia sedikit hangat. Setidaknya masih ada orang yang bisa melihat dirinya apa adanya. Namun, saat itu Bu Ratna kembali muncul. Ia melirik Rani tajam, lalu menatap Alia dengan senyum sinis. Masih betah duduk di sini? Kalau aku jadi kamu, aku malu. Semua orang membicarakanmu, tahu?" Alia mendongak, menatap ibu mertuanya dengan mata berkaca-kaca. "Kalau memang saya membuat ibu malu, saya mohon maaf. Saya hanya ingin menjadi diri saya sendiri." Bu Ratna mendekat, berbisik namun cukup keras untuk didengar Rani. "Menjadi diri sendiri? Jangan konyol. Kalau dirimu hanya sederhana seperti ini, lebih baik jangan masuk ke keluarga ini. Kamu tidak pantas." Kata-kata itu seperti palu godam yang menghantam dada Alia. Ia terdiam, hanya bisa menahan tangis. Rani menatap Alia dengan tatapan iba. Tapi Alia tetap menunduk, menelan pahit penghinaan itu. Hari itu, sekali lagi, Alia merasa tidak dianggap. Tatapan meremehkan ibu mertuanya terus menghantuinya, bahkan hingga perjalanan pulang. Rangga berusaha berbicara hal-hal ringan untuk menghibur, tetapi Alia hanya diam, memandangi jalanan gelap dari balik kaca mobil. Dalam hatinya, ia tahu, ini baru permulaan. Hari itu menjadi salah satu hari yang tak akan pernah dilupakan Alia. Setelah 2 kali ikut berkumpul bersama keluarga besar Rangga,
Ia mulai bisa membaca pola. Setiap kali ia hadir, ibu mertuanya, Bu Ratna, selalu mencari cara untuk merendahkannya. Namun kali ini berbeda. Acara keluarga yang diadakan malam itu jauh lebih besar. Karena sekaligus merayakan ulang tahun salah satu paman Rangga. Semua anggota keluarga hadir. Bahkan kerabat jauh yang jarang bertemu pun datang. Suasana rumah megah itu penuh tawa, canda, dan gemerlap. Alia berjalan beriringan dengan Rangga. Gaun yang ia kenakan malam itu sedikit berbeda dari biasanya. Berwarna hijau zamrud, jatuh anggun dengan hiasan rendah sederhana di bagian lengan. Meski tidak berlebihan, tetap memancarkan pesona elegan. Ia sengaja memilihnya karena tidak ingin lagi terlihat terlalu biasa. Rangga tersenyum melihat istrinya. "Kamu cantik sekali malam ini." Alia menunduk malu. "Terima kasih. Semoga saja ibu tidak mencari alasan lagi untuk menghinaku." Rangga menarik napas panjang. "Aku akan coba mengendalikan situasi. Jangan khawatir." Namun, begitu masuk ruang tengah, Alia bisa merasakan puluhan pasang mata menatapnya. Sebagian dengan kekaguman, sebagian lain dengan tatapan penuh penilaian. Bu Ratna, yang berdiri di sisi meja utama, langsung memicingkan mata. "Oh, Alia akhirnya tahu juga cara berpakaian sedikit layak." Komentarnya dengan suara lantang, cukup keras untuk membuat semua orang menoleh. Beberapa kerabat tertawa kecil, sementara yang lain menutup mulut menahan reaksi. Alia hanya tersenyum kaku. "Terima kasih, Bu." Namun dalam hatinya, ucapan itu seperti racun yang menyakitkan. Ia tahu, apapun yang ia lakukan tetap tidak akan cukup bagi ibu mertuanya. Acara berlangsung meriah. Musik dimainkan, makanan disajikan dengan megah. Semua orang bercengkerama di meja panjang yang penuh hidangan. Alia duduk di samping Rangga, berusaha mengikuti obrolan keluarga besar. Tapi, ketika seorang bibi bertanya soal pekerjaannya, situasi mulai memanas. "Jadi, Alia kerja apa sekarang?" tanya Bibi Mira, sambil tersenyum manis namun matanya penuh rasa ingin tahu. Alia menoleh dan tersenyum sopan. "Saya lebih banyak mengurus usaha pribadi, Bi. Tapi saya tidak terlalu suka membicarakannya di acara keluarga." "Oh, jadi kamu tidak kerja kantoran? Tidak ada jabatan?" tanya Bibi Mira lagi. Nada suaranya terdengar heran. Sebelum Alia sempat menjawab, Bu Ratna langsung menyela. "Mana mungkin dia kerja kantoran? Dari penampilannya saja, jelas dia bukan dari keluarga berada. Paling juga numpang hidup dari suaminya." Suasana meja mendadak hening. Semua mata menoleh pada Alia. Rangga buru-buru berkata, "Ibu, jangan bicara begitu." Tapi Bu Ratna tidak berhenti. Ia melipat tangannya di dada. Suaranya semakin keras. "Aku sudah bilang dari awal, Rangga, kamu terlalu cepat menikahinya tanpa tahu latar belakangnya. Wanita seperti ini hanya akan membebanimu. Tidak ada prestasi, tidak ada kelas. Apa yang bisa dibanggakan?" Tawa kecil terdengar dari beberapa sepupu jauh. Alia merasakan wajahnya panas. Ia mencoba menahan air mata, tapi suaranya akhirnya bergetar. "Bu, saya." Namun, lagi-lagi Bu Ratna memotong. "Apa? Kamu mau bilang kamu punya usaha? Jangan bercanda. Kalau benar, tentu kamu tidak akan datang ke acara keluarga dengan baju murahan seperti itu. Aku ini sudah lama hidup di dunia bisnis. Aku tahu mana orang yang punya uang dan mana yang hanya berpura-pura." Kali ini, suara tawa meledak dari beberapa kerabat. Alia menunduk. Tangannya bergetar di pangkuan, menggenggam erat ujung gaunnya. Ia merasa dipermalukan di depan puluhan orang. Sementara Rangga hanya bisa menatap ibunya dengan wajah tegang. "Cukup, Bu." Suara Rangga akhirnya terdengar tegas. "Tolong jangan rendahkan istriku." Namun kata-katanya tak mampu meredam situasi. Bu Ratna malah tersenyum sinis. "Kamu ini buta oleh cinta, Rangga. Tidak bisa melihat kenyataan. Perempuan itu hanya akan jadi beban." Alia merasa dadanya sesak. Air matanya hampir jatuh. Tapi ia cepat-cepat mengedipkannya.
Ia tidak boleh menangis di depan semua orang ini. Ia menatap piring di depannya, berusaha tetap tenang. Saya minta maaf kalau ibu merasa saya tidak pantas. Tapi saya mencintai Rangga, dan saya akan selalu berusaha menjadi istri yang baik. Namun jawaban itu malah memicu tawa ejekan dari sebagian orang. Dengar itu, masih berusaha membela diri. Salah satu sepupu berbisik, cukup keras untuk didengar. Rani, sepupu muda yang kemarin sempat membela Alia, menatap Iba. Ia menyentuh tangan Alia pelan, berusaha memberi dukungan. Tapi semua itu tak cukup untuk meredam rasa sakit di hati Alia. Malam itu terasa seperti ujian terberat. Alia duduk di kursinya, tubuhnya tegang, telinganya berdenging mendengar setiap komentar meremehkan. Dan yang paling menyakitkan, suaminya sendiri tak mampu melindunginya. Meskipun Rangga mencoba menghentikan ibunya, ia tetap tunduk pada tekanan suasana. Ia tidak berdiri tegak untuk membela istrinya. Ketika acara berakhir, Alia berjalan menuju mobil dengan langkah gontai. Rangga menyusul di belakang. Wajahnya penuh rasa bersalah. Sayang, maafkan ibu. Dia memang keras kepala. Aku janji, aku akan bicara dengan ibu nanti. Alia berhenti di depan mobil, menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Kamu tahu rasanya dipermalukan di depan keluarga besar? Aku sudah mencoba diam, mencoba sabar. Tapi ibu terus merendahkanku. Sampai kapan aku harus menahan semua ini? Rangga terdiam. Ia tahu istrinya benar, tapi ia juga takut melawan ibunya. Alia akhirnya masuk ke dalam mobil, menatap keluar jendela. Hatinya bergetar hebat, bukan hanya karena penghinaan ibu mertuanya, tapi juga karena kekecewaan mendalam pada orang yang seharusnya melindunginya. Dalam hatinya, ia mulai merasakan sesuatu yang lebih besar dari sekadar sakit hati, sebuah tekad. Jika ini terus berlanjut, ia tidak akan tinggal diam. Hari itu, langit sore tampak mendung, seakan ikut merasakan gejolak yang terjadi dalam hati Alia. Setelah berbagai hinaan yang diterimanya di acara keluarga sebelumnya, ia mencoba menenangkan diri. Namun, luka batin itu tidak hilang begitu saja. Rangga sudah berjanji akan bicara dengan ibunya, tapi nyatanya, janji itu hanya kata-kata. Hingga akhirnya, pada acara keluarga berikutnya yang diadakan di rumah besar itu, Alia kembali dihadapkan pada kenyataan pahit, tidak ada yang berubah. Acara malam itu lebih formal, semacam jamuan keluarga untuk membahas rencana bisnis bersama salah satu kerabat. Semua orang berpakaian elegan. Alia, dengan hati-hati, memilih gaun sederhana namun anggun berwarna krem. Ia memadukannya dengan kerudung lembut, tanpa perhiasan berlebihan. Ia ingin tampil pantas, tetapi tetap menjadi dirinya sendiri. Begitu memasuki ruangan, tatapan tajam Bu Ratna langsung menusuk. Wajahnya dingin, penuh ketidaksukaan. Kenapa kamu selalu pakai baju yang membosankan, Alia? Suaranya lantang, terdengar jelas oleh tamu-tamu yang hadir. Apa kamu tidak punya selera mode sama sekali? Beberapa tamu menahan tawa, sementara yang lain pura-pura sibuk dengan obrolan mereka. Alia menarik napas dalam, mencoba tetap tenang. Saya merasa nyaman dengan ini, Bu. Namun jawaban sederhana itu justru membuat Bu Ratna semakin marah. Nyaman, nyaman, nyaman. Semua alasanmu hanya itu. Kamu tidak pernah mau mendengarkan nasihat orang tua. Kamu ini keras kepala dan memalukan. Rangga, yang berdiri di samping Alia, berbisik lirih. Sudah, jangan balas, sayang. Tapi kali ini Alia tidak bisa hanya diam. Saya hanya ingin menjadi diri saya sendiri, Bu. Tidak berpura-pura, tidak menipu siapapun. Kalimat itu membuat Bu Ratna terdiam sejenak. Matanya membesar, lalu wajahnya berubah merah. Tanpa berpikir panjang, plak, sebuah tamparan keras mendarat di pipi Alia. Suara itu menggema di ruangan yang tadinya riuh. Semua orang mendadak terdiam. Suara sendok yang jatuh ke piring terdengar begitu jelas. Alia terhuyung, hampir kehilangan keseimbangan. Pipinya terasa panas, berdenyut hebat. Ia memegang wajahnya, menatap ibu mertuanya dengan mata terbelalak.
Jangan pernah membantah aku lagi, teriak Bu Ratna. Suaranya penuh amarah. Kamu pikir siapa kamu berani melawan aku di depan keluarga besar? Air mata Alia menggenang, bukan hanya karena sakit fisik, tapi juga karena harga dirinya diinjak begitu rendah. Rangga segera meraih bahu istrinya. Wajahnya panik. Ibu, apa-apaan ini? Namun Bu Ratna tidak menyesal sedikit pun. Aku hanya mendidik menantuku yang tidak tahu sopan santun. Perempuan ini sudah keterlaluan. Beberapa kerabat mulai berbisik-bisik. Ada yang menggelengkan kepala. Ada yang tersenyum sinis seolah menikmati drama itu. Rani, sepupu muda yang selama ini bersimpati pada Alia, berdiri dan mendekati Alia. Tante, itu keterlaluan. Kak Alia tidak salah apa-apa. Namun suara Rani nyaris tenggelam dalam hiruk-pikuk komentar keluarga lain yang justru menyalahkan Alia. Memang benar, perempuan itu tidak tahu diri. Sudah ditolong masuk keluarga besar, tapi melawan ibu mertua. Pantas saja Tante Ratna marah. Alia berdiri terpaku. Air matanya akhirnya jatuh, mengalir pelan di pipi yang masih terasa perih. Ia menatap Rangga, berharap suaminya akan berdiri tegak membelanya. Namun Rangga hanya memeluk bahunya, menunduk dengan wajah bingung. Ayo, sayang, kita pulang saja. Kata-kata itu menghantam hati Alia lebih keras daripada tamparan barusan. Pulang? Hanya itu? Bukan membela, bukan menegur ibunya, hanya mengajak pergi. Dengan langkah berat, Alia mengikuti Rangga keluar dari ruangan. Semua mata mengikuti mereka, sebagian dengan kasihan, sebagian lain dengan senyum puas. Di dalam mobil, suasana hening mencekam. Alia memegang pipinya yang masih panas. Matanya sembab, tetapi tatapannya kosong. Sayang, aku benar-benar minta maaf. Suara Rangga akhirnya terdengar lirih. Aku tidak menyangka ibu akan menamparmu. Alia menoleh perlahan. Tatapannya dingin. Kamu tidak menyangka? Padahal dari awal ibu selalu merendahkanku. Kamu tahu, tapi kamu tidak pernah benar-benar melindungiku. Rangga terdiam. Tangannya yang memegang setir bergetar. Aku hanya tidak ingin membuat keadaan makin buruk. Dan kamu pikir membiarkan aku dipermalukan itu lebih baik? Suara Alia meninggi, penuh luka. Aku ini istrimu, Rangga. Kalau bukan kamu yang melindungiku, siapa lagi? Rangga tidak menjawab. Hanya bunyi mesin mobil yang terdengar, mengisi keheningan panjang di antara mereka. Malam itu, Alia menangis dalam diam. Tangisannya bukan hanya karena rasa sakit di pipinya, tetapi juga karena kecewa yang menumpuk. Ia sadar, dirinya tidak hanya sedang berhadapan dengan ibu mertua yang kejam, tetapi juga dengan seorang suami yang tidak cukup kuat membelanya. Di balik kesedihannya, perlahan tumbuh sebuah tekad. Jika penghinaan ini terus berlanjut, ia tidak akan tinggal diam. Ia tahu siapa dirinya sebenarnya. Selama ini ia memilih diam, menyembunyikan identitas aslinya sebagai pemilik hotel mewah tempat Rangga bekerja. Ia ingin dicintai sebagai Alia yang sederhana, bukan karena harta. Namun, malam itu, tamparan Bu Ratna menjadi pemicu. Luka di wajahnya mungkin akan sembuh dalam beberapa hari, tapi luka di hatinya, itu akan terus membekas. Dan dari luka itulah, lahir sebuah keputusan besar. Sudah waktunya ia berhenti diam. Malam itu, Alia duduk sendirian di kamar. Lampu redup menyoroti wajahnya yang masih terlihat bengkak di pipi kiri. Tamparan Bu Ratna memang hanya satu kali, tapi rasa sakitnya jauh lebih dalam daripada sekadar perih di kulit. Itu adalah tamparan pada harga dirinya, pada martabatnya sebagai seorang istri, seorang wanita. Ia menatap bayangannya di cermin. Mata sembab, wajah pucat, senyum yang hilang. Apa aku memang sehina itu? Bisiknya lirih, hampir tak terdengar. Air mata kembali mengalir. Ia tidak bisa menahannya. Sejak menikah dengan Rangga, ia selalu berusaha menjadi istri yang baik, sederhana, tidak menuntut. Ia tidak pernah menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Ia ingin dicintai karena hatinya, bukan karena harta. Namun kenyataannya, kesederhanaan itu justru membuatnya dihina. Tok,
Tok, tok. Suara ketukan lembut di pintu memecah lamunannya. Sayang, boleh aku masuk? Suara Rangga terdengar. Alia mengusap cepat air matanya. Masuklah. Pintu terbuka. Rangga masuk dengan wajah penuh rasa bersalah. Di tangannya ada salep kecil. Aku beli ini, buat pipimu. Semoga cepat sembuh. Alia menatapnya, lalu menunduk. Terima kasih. Rangga duduk di sampingnya, mencoba mengoleskan salep itu dengan hati-hati. Aku benar-benar minta maaf. Sayang, aku tidak pernah menyangka ibu bisa menamparmu seperti itu. Aku janji, aku akan bicara dengan ibu. Alia menoleh, matanya merah. Bicara? Kamu sudah janji dari dulu, Rangga. Tapi apa yang berubah? Tidak ada. Rangga terdiam. Ia tahu Alia benar. Aku hanya bingung. Aku tidak mau kehilanganmu. Tapi aku juga tidak bisa melawan ibu. Kamu tidak perlu melawan siapapun. Alia menahan isak. Kamu hanya perlu berdiri di sampingku. Itu saja. Tapi kamu bahkan tidak bisa. Kata-kata itu membuat Rangga terdiam lama. Ia menggenggam tangan istrinya. Tapi Alia tidak membalas. Dalam hati, ia mulai merasa ada jarak yang terbentuk di antara mereka. Malam itu, Alia berbaring sambil menatap langit-langit. Air mata terus menetes hingga akhirnya ia tertidur dalam kelelahan. Keesokan paginya, saat cahaya matahari masuk melalui jendela, Alia bangun dengan perasaan berat. Pipinya masih terasa sakit. Namun, ada sesuatu yang berbeda di hatinya. Ia merasa tidak bisa lagi hanya duduk diam. Ia berjalan ke lemari, membuka laci bawah yang selama ini ia biarkan terkunci. Dari sana, ia mengeluarkan sebuah map tebal berisi dokumen-dokumen penting. Surat kepemilikan saham, kontrak bisnis, hingga akta kepemilikan hotel mewah yang selama ini ia warisi dari mendiang ayahnya. Tangannya bergetar ketika ia membolak-balik dokumen itu. Semua ini adalah bukti siapa dirinya sebenarnya. Selama ini ia memilih menyembunyikan, demi hidup sederhana bersama Rangga. Ia ingin membuktikan bahwa cinta mereka murni, tanpa embel-embel status atau harta. Namun, yang ia dapat justru penghinaan. Alia duduk di kursi, memandangi dokumen itu lama sekali. Dalam benaknya, terulang kembali setiap kata-kata menyakitkan dari Bu Ratna. Kamu tidak pantas. Kamu hanya numpang hidup. Perempuan seperti ini hanya jadi beban. Air matanya jatuh lagi. Tapi kali ini berbeda. Bukan air mata kelemahan, melainkan air mata kemarahan yang perlahan berubah menjadi tekad. Aku tidak hina, bisiknya dengan suara bergetar. Aku bukan perempuan yang hanya numpang hidup. Aku punya segalanya. Dan mereka akan tahu siapa aku sebenarnya. Ia menutup map itu dengan tegas, lalu berdiri. Hari-hari berikutnya, Alia mulai menyusun rencana. Ia menghubungi pengacaranya secara diam-diam. Bu Alia, sudah lama Anda tidak menghubungi saya. Sapa pengacaranya, Pak Surya, melalui telepon. Apa ada yang bisa saya bantu? Alia menarik napas panjang. Saya butuh 2 hal, Pak. Pertama, siapkan surat pemecatan untuk Rangga dari posisi manajer hotel. Pak Surya terdengar terkejut. Apa ibu yakin? Beliau adalah suami ibu. Ya, jawab Alia tegas. Tapi ia tidak pernah menjalankan tugasnya sebagai suami. Bahkan di hotel pun, ia lebih banyak menggunakan nama baik perusahaan untuk kepentingan pribadi. Aku tidak mau karyawan lain melihatnya sebagai pengecualian hanya karena statusnya sebagai suamiku. Dia harus diperlakukan sama. Pak Surya terdiam sebentar, lalu mengangguk. Baik. Lalu yang kedua. Alia menutup mata sejenak. Air matanya kembali mengalir. Siapkan berkas perceraian. Aku sudah tidak bisa melanjutkan pernikahan ini. Suara itu keluar lirih, tapi penuh keteguhan. Baik, Bu. Saya akan menyiapkannya. Telepon ditutup. Alia duduk lama sekali, menatap kosong. Ada rasa sakit luar biasa di hatinya karena harus mengambil keputusan itu. Ia masih mencintai Rangga,
Tapi cinta saja tidak cukup ketika martabatnya diinjak-injak. Beberapa hari kemudian, Alia kembali ke hotel. Kali ini bukan sebagai istri manajer, melainkan sebagai pemilik sejati. Semua karyawan menyapanya dengan penuh hormat, memanggilnya Bu Alia dengan nada kagum. Ia berjalan melewati lobi megah. Jantungnya berdegup kencang. Sudah waktunya membuka jati dirinya. Di ruangannya, ia menatap keluar jendela yang menampilkan pemandangan kota. Pikirannya melayang jauh. Selama ini aku diam karena ingin sederhana. Tapi sekarang, diamku dianggap kelemahan. Sudah waktunya aku tunjukkan siapa sebenarnya Alia. Tekad itu semakin menguat. Ia akan memberikan pelajaran pada ibu mertuanya yang telah menampar dan menghina, dan pada suaminya yang tidak mampu melindungi. Bukan dengan kemarahan semata, tetapi dengan kebenaran siapa dirinya. Malam itu, ketika kembali ke rumah, Alia duduk di ranjang, menatap Rangga yang sibuk dengan ponselnya. Rangga, panggilnya pelan. Ya, sayang. Rangga menoleh, tersenyum seolah tidak ada masalah. Alia menatapnya lama sekali. Dalam hatinya, ia tahu sebentar lagi semuanya akan berubah. Ia tersenyum samar, meski matanya berkaca-kaca. Aku punya sesuatu yang harus kamu ketahui. Tapi tunggu waktu yang tepat. Setelah itu, kamu akan mengerti semuanya. Rangga terlihat bingung, tapi tidak bertanya lebih jauh. Sementara Alia berbaring, memejamkan mata. Pipinya yang dulu ditampar sudah tidak sakit lagi. Tapi bekas itu akan selalu ada di hatinya. Sebagai pengingat. Pengingat bahwa ia pernah diinjak. Dan bahwa kini saatnya ia bangkit. Malam itu, hujan turun deras. Dari balik kaca kamar, Alia menatap rintik yang jatuh, membasahi bumi dengan derasnya. Hatinya pun terasa seperti hujan, berisik, kacau, penuh gemuruh. Namun, di balik badai itu, ada ketenangan baru yang muncul, ketenangan dari sebuah tekad. Ia tahu hidupnya akan berubah setelah ini. Hubungan dengan Rangga, pernikahannya, bahkan pandangan keluarga suami padanya. Semua akan bergeser drastis. Dan Alia sudah siap. Keesokan paginya, Alia berangkat lebih awal ke hotel dengan alasan ada urusan mendadak. Rangga yang masih setengah mengantuk tidak terlalu curiga. Pulang jangan terlalu malam, ya, kata Rangga sambil menyeduh kopi. Alia hanya mengangguk. Aku ada beberapa hal penting hari ini. Rangga tidak menanyakan lebih lanjut. Dan disitulah kelegaan Alia. Rangga terlalu percaya bahwa istrinya hanyalah wanita rumah biasa, tidak mungkin terlibat dalam hal besar. Begitu memasuki hotel, para staf langsung memberi hormat. Selamat pagi, Bu Alia. Sambut mereka dengan penuh hormat. Alia tersenyum kecil. Pagi. Tolong siapkan rapat dengan bagian legal jam 10. Baik, Bu. Ia melangkah ke ruang kerjanya di lantai paling atas. Ruangan besar dengan dinding kaca yang menghadap ke panorama kota. Kursi empuk, meja kayu jati besar, dan rak penuh berkas menegaskan siapa dirinya. Bukan sekadar istri manajer, melainkan pengendali penuh kerajaan bisnis ini. Jam 10 tepat, Pak Surya, pengacara pribadinya, masuk bersama tim legal. Mereka membawa map-map tebal. Semua dokumen yang Ibu minta sudah kami siapkan, kata Pak Surya, menyodorkan berkas. Ini draft surat pemecatan untuk Pak Rangga dari posisi manajer. Dan ini draft gugatan cerai yang bisa segera diajukan kapanpun Ibu mau. Alia menerima map itu dengan tangan mantap meski jantungnya berdegup kencang. Ia membukanya, membaca detailnya. Kata-kata hukum itu terasa tajam, seperti pisau yang siap memutus ikatan yang dulu ia kira abadi. Baik, katanya setelah beberapa menit. Tapi jangan terburu-buru ajukan gugatan. Aku ingin semuanya terjadi di waktu yang tepat. Pak Surya mengangguk. Saya mengerti. Lalu mengenai pemecatan. Alia terdiam sebentar, lalu berkata, itu akan aku lakukan langsung. Aku ingin Rangga tahu, hidupnya yang nyaman selama ini tidak lain karena aku. Dan ketika aku menariknya kembali, ia akan sadar betapa besar kesalahannya. Setelah rapat selesai, Alia duduk sendirian.
Ia menatap dokumen pemecatan itu lama sekali. Ada rasa getir. Bagaimana tidak? Rangga adalah lelaki yang dulu membuatnya jatuh cinta, yang dulu bersumpah akan menjaganya seumur hidup. Tapi nyatanya, ia bahkan tak sanggup berdiri untuknya di hadapan ibunya sendiri. Cinta saja tidak cukup, gumam Alia lirih. Aku butuh suami yang bisa jadi pelindung, bukan hanya penonton. Hari-hari berikutnya, Alia mulai bergerak hati-hati. Ia memastikan segala sesuatunya berjalan tanpa menimbulkan kecurigaan. Setiap sore, setelah Rangga berangkat kerja lebih dulu, Alia menyusul dengan mobil pribadi yang berbeda dari biasanya. Di hotel, ia memantau jalannya operasional, memeriksa laporan keuangan, dan diam-diam menilai kinerja Rangga. Dan hasilnya mengecewakan. Rangga ternyata sering menggunakan fasilitas hotel untuk kepentingan pribadinya. Kamar VIP dipakai untuk teman-temannya, restoran hotel untuk jamuan keluarga tanpa membayar penuh. Bahkan staf seringkali ditekan untuk memberi pelayanan lebih hanya karena statusnya sebagai manajer sekaligus menantu pemilik. Alia mendengarkan laporan para supervisor dengan wajah dingin. Di dalam hatinya, ia semakin yakin, Rangga tidak layak dipertahankan. Suatu malam, setelah memastikan Rangga tertidur, Alia keluar ke ruang kerja kecil di rumah mereka. Ia menyalakan laptop, menulis sebuah surat yang sederhana namun menusuk. Surat pemecatan. Kata-katanya singkat, resmi, dan tegas. Tidak ada ruang untuk kompromi. Ia tahu, surat itu akan menjadi titik balik hidup Rangga. Setelah selesai, Alia menutup laptopnya dan bersandar di kursi. Pikirannya melayang pada wajah Bu Ratna. Wajah angkuh itu, dengan tangan yang pernah menamparnya, dengan suara yang pernah menghina martabatnya. Sebentar lagi, bisik Alia, suaranya dingin. Sebentar lagi kau akan tahu siapa menantumu sebenarnya. Hari Minggu tiba, hari di mana keluarga besar Rangga biasanya berkumpul. Alia sengaja bersikap biasa saja sejak pagi, bahkan memasakkan sarapan sederhana. Sayang, kamu kelihatan lebih ceria, komentar Rangga. Alia tersenyum samar. Ya, aku sudah memutuskan untuk tidak terlalu ambil hati soal kejadian kemarin. Anggap saja sudah berlalu. Rangga terlihat lega. Syukurlah, aku takut kamu marah lama. Alia menatapnya, senyumnya tetap. Dalam hati, ia bergumam, aku tidak marah. Aku hanya menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan siapa aku sebenarnya. Minggu siang itu, mereka tiba di rumah besar keluarga Rangga. Suasana seperti biasa. Riuh, penuh canda tawa, dan aroma masakan. Namun, begitu Alia masuk, beberapa pasang mata langsung memandangnya dengan sinis. Bisik-bisik terdengar, seolah ia sudah jadi bahan gunjingan. Ah, itu menantu yang ditampar Bu Ratna kemarin. Kasihan sekali, masih bisa datang juga rupanya. Pantas saja ditampar, wajahnya memang tidak ada wibawa. Alia mendengar semuanya, tapi wajahnya tetap tenang. Bu Ratna muncul dengan pakaian mewah, perhiasan berkilau. Tatapannya menusuk Alia. Oh, kamu masih berani datang ke sini? Kukira setelah kemarin kamu malu sendiri. Alia menunduk sopan. Saya datang karena suami saya menginginkan begitu. Tawa kecil terdengar dari beberapa saudara iparnya. Rangga hanya tersenyum kaku, pura-pura tidak mendengar. Namun Alia tetap tenang. Karena ia tahu, sebentar lagi keadaan akan berbalik. Malamnya, setelah kembali ke rumah, Alia duduk di ruang tamu, menatap Rangga yang masih sibuk dengan ponselnya. Rangga, panggil Alia. HM. Rangga menoleh sebentar. Ada yang ingin aku bicarakan. Besok, datanglah ke kantorku. Aku ingin kamu melihat sesuatu. Rangga mengernyit heran. Kantor? Maksudmu rumah singgah yang kamu bilang untuk urusan kecil itu? Alia hanya tersenyum samar. Ya, semacam itu. Datang saja. Kamu akan tahu. Rangga mengangguk tanpa curiga. Ia berpikir Alia mungkin ingin menunjukkan sesuatu tentang bisnis kecil-kecilan yang dulu sempat ia sebut. Tapi di hati Alia, sudah tertulis jelas. Besok adalah hari awal pembalasan.
Hari di mana semuanya akan terbongkar. Pagi itu, matahari bersinar cerah, seolah tidak tahu bahwa sebuah badai besar akan terjadi dalam hidup Rangga dan keluarganya. Alia bangun lebih awal, menyiapkan diri dengan pakaian rapi, setelan blazer putih elegan yang selama ini jarang ia kenakan. Rambutnya disanggul sederhana, wajahnya dipoles tipis, menampilkan wibawa yang selama ini ia sembunyikan. Rangga sempat heran melihat istrinya pagi itu. "Wah, cantik sekali. Ada acara khusus?" tanyanya sambil merapikan dasi. Alia hanya tersenyum samar. "Kamu akan tahu nanti." Mereka berangkat bersama menuju hotel. Di dalam mobil, Rangga santai memainkan ponselnya, sementara Alia hanya menatap keluar jendela. Hatinya berdegup cepat, bukan karena ragu, melainkan karena momen ini sudah ia siapkan lama. Begitu tiba di hotel, pemandangan pertama membuat Rangga sedikit bingung. Para staf berdiri berbaris rapi di lobi, menyambut dengan sopan. "Selamat pagi, Bu Alia." Sapa mereka serempak sambil membungkuk hormat. Rangga menoleh heran. Kenapa mereka memanggil Alia dengan begitu hormat? Alia melangkah dengan anggun, sementara Rangga mengikuti dari belakang, semakin bingung. Mereka menuju lift pribadi yang jarang sekali digunakan. Langsung naik ke lantai paling atas. "Sayang, kamu sering kesini?" tanya Rangga hati-hati. Alia menoleh sekilas. "Nanti kamu akan mengerti." Pintu lift terbuka, memperlihatkan sebuah lantai megah yang berbeda dari lantai-lantai lainnya. Ruangan luas dengan karpet merah tebal, lukisan mahal tergantung di dinding, dan sebuah pintu besar berlabel Owner's Office. Rangga tertegun. "Ini ruangan siapa?" Alia melangkah masuk tanpa ragu. "Ruanganku." Rangga terdiam di ambang pintu. Pandangannya berkeliling, melihat meja kayu besar, kursi direktur mewah, serta rak penuh dokumen bisnis. Semua mengisyaratkan otoritas dan kekuasaan. Alia duduk di kursi utama, lalu menatap suaminya yang masih berdiri dengan wajah pucat. "Duduklah, Rangga. Kita perlu bicara." Dengan bingung, Rangga duduk di kursi tamu. Ia merasa seperti orang asing di hadapan wanita yang selama ini ia anggap hanya istri sederhana. "Aku akan langsung saja," kata Alia. Suaranya tenang namun tajam. "Hotel ini, tempatmu bekerja selama ini, bukan milik orang lain. Ini milikku. Aku pewaris sekaligus pemilik sah dari seluruh jaringan hotel ini." Rangga membelalakan mata. "Ah, apa?" Alia membuka map di hadapannya, memperlihatkan dokumen kepemilikan dan sertifikat saham. "Ini buktinya. Selama ini aku memilih diam, karena aku ingin kita hidup sederhana, ingin melihat apakah kamu mencintaiku apa adanya. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Kamu membiarkan ibumu menghina dan menamparku, sementara kamu hanya diam." Wajah Rangga memucat. "Sayang, aku tidak tahu. Kenapa kamu tidak pernah bilang?" "Karena aku ingin tahu siapa dirimu sebenarnya, Rangga. Dan ternyata, kamu bukan suami yang bisa kuandalkan." Rangga mencoba bangkit. Panik. "Tapi aku mencintaimu. Aku hanya bingung harus bagaimana dengan ibu. Dia keras kepala. Aku tidak mau ada pertengkaran." Alia menatapnya tajam. "Dan pilihanmu adalah membiarkan aku dihina? Dibuat malu di depan keluarga besar? Ditampar, bahkan tanpa satu kata pun pembelaan darimu?" Rangga tak bisa menjawab. Kata-kata itu seperti belati yang menusuk dalam. Alia mengambil satu map lain dari meja, lalu meletakkannya di depan Rangga. "Ini surat pemecatanmu. Mulai hari ini, kamu tidak lagi menjabat sebagai manajer di hotel ini." Rangga terbelalak. "Alia, kamu tidak bisa. Aku suamimu. Bagaimana mungkin kamu?" "Justru karena kamu suamiku, aku berharap kamu tahu bagaimana seharusnya memperlakukanku. Tapi kamu gagal. Dan di perusahaan ini, aku tidak bisa memberi pengecualian hanya karena status pribadi. Kamu sudah terlalu banyak menyalahgunakan fasilitas, dan kinerjamu pun tidak sebanding dengan tanggung jawab yang kuberikan."
Suara Alia begitu tegas hingga membuat Rangga tidak berani membantah lagi. Suasana hening beberapa saat. Rangga menunduk. Tangannya gemetar memegang map pemecatan itu. Alia, jangan lakukan ini. Aku janji akan berubah. Aku janji akan membelamu di depan ibu. Aku. Alia memotong. Suaranya dingin. Sudah terlambat. Rangga. Cinta tanpa keberanian hanyalah kata-kata kosong. Aku butuh suami yang bisa melindungi, bukan hanya menjanjikan. Rangga terdiam. Ia sadar. Semua alasan dan janji sudah tidak berarti lagi. Beberapa saat kemudian, pintu diketuk. Pak Surya masuk dengan membawa beberapa dokumen tambahan. Maaf mengganggu, Bu Alia. Ini draft akhir berkas perceraian yang Ibu minta. Jika setuju, saya akan segera mengajukannya ke pengadilan. Rangga sontak menoleh kaget. Perceraian? Tidak. Alia, kamu tidak bisa lakukan ini. Kita masih bisa memperbaiki semuanya. Alia menerima dokumen itu, lalu menatap Rangga dengan mata berkaca-kaca, meski suaranya tetap mantap. Rangga, aku sudah memberimu kesempatan berkali-kali, tapi kamu selalu memilih diam. Aku tidak mau hidup dalam rumah tangga di mana aku tidak dihargai. Jadi, ya, aku akan bercerai darimu. Rangga memegang tangan Alia, suaranya bergetar. Tolong, jangan. Aku mohon, beri aku satu kesempatan lagi. Alia menarik tangannya perlahan. Kesempatan itu sudah kamu buang ketika kamu membiarkanku ditampar di depan semua orang. Wajah Rangga hancur. Ia jatuh terduduk di kursi, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Alia menoleh ke Pak Surya. Segera ajukan berkasnya. Baik, Bu. Pak Surya menunduk hormat dan keluar ruangan. Kini hanya tersisa Alia dan Rangga, dalam keheningan yang menyesakkan. Alia berdiri, berjalan ke jendela besar yang memperlihatkan pemandangan kota. Kamu tahu, Rangga, aku tidak pernah butuh rumah besar atau harta dari pernikahan kita. Aku hanya ingin dihargai. Tapi kalau itu pun terlalu sulit bagimu, maka aku lebih baik sendiri. Rangga bangkit. Mencoba mendekati. Aku bersalah. Aku tahu. Tapi percayalah, aku benar-benar mencintaimu. Alia menoleh. Senyumnya getir. Cinta tanpa tindakan hanyalah dusta. Kata-kata itu seperti vonis akhir. Rangga terdiam, tubuhnya lemas. Sementara Alia melangkah keluar dari ruangannya dengan kepala tegak. Hari itu, kebenaran akhirnya terungkap. Semua kebohongan, semua penyembunyian, semua penghinaan, semuanya berbalik arah. Dan Alia berdiri sebagai pemenang. Hari itu, suasana hotel megah milik Alia jauh lebih ramai dari biasanya. Ada acara besar, perayaan ulang tahun perusahaan sekaligus rapat tahunan dengan seluruh manajemen dan keluarga besar pemegang saham. Lobi dipenuhi dekorasi elegan, lampu kristal menggantung berkilauan, dan musik lembut mengalun di latar belakang. Para karyawan sibuk menyambut tamu penting yang berdatangan. Semua terlihat bersemangat, kecuali satu orang, Rangga. Ia berjalan ke dalam dengan wajah canggung. Sejak pertemuannya dengan Alia di ruang pemilik beberapa hari lalu, ia hidup dalam ketakutan. Surat pemecatan itu masih ia simpan, tetapi ia tidak berani memberitahukan kepada siapapun, termasuk ibunya. Ia berharap Alia berubah pikiran, mungkin menunda, atau bahkan membatalkan keputusan itu. Namun, di hatinya, ia tahu Alia bukan tipe wanita yang menarik ucapannya. Di sisi lain ruangan, Bu Ratna masuk dengan penuh percaya diri. Ia mengenakan kebaya hijau tua dengan perhiasan emas mencolok. Ia berjalan anggun, dagu terangkat tinggi. Mana menantuku itu? Si Alia? Tanyanya lantang kepada salah satu panitia. Beberapa karyawan saling berpandangan, lalu menjawab sopan. Nanti Bu Alia akan hadir di panggung utama. Bu Ratna mendengus. HMPH, pantas saja. Selalu ingin menempel pada suaminya. Tanpa Rangga, dia bukan siapa-siapa. Beberapa kerabat yang mendengar ikut tertawa kecil. Mereka semua masih tidak tahu siapa Alia sebenarnya. Acara dimulai. Para tamu duduk rapi di ballroom besar.
Lampu sorot menyorot panggung utama, di mana pembawa acara membuka acara dengan penuh semangat. Hadirin yang kami hormati, selamat datang di perayaan ulang tahun perusahaan Grand Lux Hotel yang ke-20. Hari ini, kita juga akan mendengarkan laporan manajemen dan sambutan dari pemilik hotel. Kalimat terakhir membuat beberapa orang bingung. Pemilik hotel. Mereka berbisik-bisik. Selama ini, banyak yang mengira pemiliknya adalah pihak asing atau keluarga besar yang tidak dikenal. Di deretan kursi depan, Bu Ratna menoleh ke Rangga. Lihat, pasti direktur besar dari luar negeri. Kamu harus mendekati mereka. Itu bisa jadi peluangmu naik jabatan. Rangga hanya menunduk. Ia tahu sebentar lagi rahasia itu akan terbongkar. Lampu sorot berpindah. Musik berubah megah. Pembawa acara berkata dengan suara lantang. Hadirin sekalian, mari kita sambut dengan hormat pemilik sah dari seluruh jaringan Grand Lux Hotel, Ibu Alia Prameswari. Seluruh ruangan terdiam sejenak. Lalu terdengar tepuk tangan meriah ketika Alia melangkah masuk ke panggung dengan anggun. Ia mengenakan gaun elegan berwarna putih gading dengan blazer tipis. Sederhana namun memancarkan wibawa. Mata semua orang membelalak. Terutama Bu Ratna. Apa? Seru Bu Ratna, berdiri dari kursinya. Itu, Alia. Rangga menunduk semakin dalam. Wajahnya panas menahan malu. Alia berdiri di podium, tersenyum tenang. Selamat pagi, semuanya. Terima kasih sudah hadir dalam perayaan ini. Saya Alia Prameswari, pemilik dan pewaris sah dari Grand Lux Hotel. Bisik-bisik memenuhi ruangan. Banyak yang terkejut, tidak menyangka bahwa wanita yang selama ini terlihat sederhana adalah penguasa bisnis raksasa ini. Alia melanjutkan pidatonya dengan suara lantang. Saya sengaja menyembunyikan identitas saya selama ini, karena saya ingin melihat siapa yang benar-benar tulus, siapa yang tidak. Dan ternyata, saya belajar banyak hal dalam perjalanan ini. Ia berhenti sejenak. Matanya menatap ke arah Rangga dan Bu Ratna. Tatapannya tajam, menusuk. Termasuk, bagaimana keluarga bisa dengan mudah merendahkan, menghina, bahkan menampar saya, tanpa tahu siapa saya sebenarnya. Seluruh ruangan terdiam. Beberapa orang melirik ke arah Bu Ratna, yang wajahnya memerah padam. Dan yang lebih menyakitkan, lanjut Alia, suaranya bergetar namun tegas. Suami saya sendiri memilih diam, tidak membela saya, tidak berdiri di sisiku. Rangga menutup wajah dengan tangan. Ia merasa seluruh dunia menertawakannya. Alia memberi isyarat. Seorang staf mendekat, membawa map berwarna coklat. Alia membuka map itu, lalu mengangkat selembar kertas. Ini surat resmi dari manajemen. Mulai hari ini, Rangga Pratama, manajer Grand Lux Hotel, dinyatakan dipecat dari jabatannya karena penyalahgunaan fasilitas perusahaan dan tidak memenuhi standar loyalitas perusahaan. Suasana ruangan gempar. Semua karyawan terkejut. Sebagian berbisik-bisik dengan wajah kaget. Rangga berdiri terguncang. Alia, jangan lakukan ini di depan semua orang. Kita bisa bicara empat mata. Alia menatapnya dingin. Tidak, Rangga. Justru di sini, di depan semua orang, supaya jelas. Supaya mereka tahu bahwa aku tidak menoleransi pengkhianatan, baik sebagai pemimpin maupun sebagai seorang istri. Tepuk tangan kecil terdengar dari sudut ruangan. Seorang supervisor hotel yang selama ini sering ditekan Rangga terlihat lega. Perlahan, tepuk tangan itu menjalar ke beberapa karyawan lain. Bu Ratna, yang sejak tadi terdiam karena syok, akhirnya berdiri dengan marah. Kamu keterlaluan, Alia. Bagaimanapun Rangga adalah suamimu. Bagaimana bisa kamu mempermalukannya seperti ini? Alia menoleh. Wajahnya tetap tenang. Keterlaluan? Keterlaluan adalah ketika seorang ibu mertua menampar menantunya di depan keluarga besar. Keterlaluan adalah ketika seorang suami membiarkan istrinya dihina tanpa membela. Hari ini, aku hanya menempatkan keadilan pada tempatnya. Bu Ratna terdiam, lidahnya keluh. Untuk pertama kalinya, ia tidak bisa membalas. Rangga berlutut di depan panggung, wajahnya penuh air mata.
Alia, aku mohon, jangan lakukan ini. Aku salah. Aku janji akan berubah. Jangan tinggalkan aku. Suara lirihnya menggema di seluruh ruangan. Semua mata tertuju pada mereka. Alia menatapnya. Matanya berkaca-kaca. Ada luka di sana, tapi juga ketegasan yang tak tergoyahkan. Rangga, kamu sudah kehilangan kesempatan itu sejak hari kau memilih diam. Aku tidak bisa hidup dengan laki-laki yang hanya jadi penonton dalam hidupku. Mulai hari ini, kita selesai. Ruangan hening. Alia menutup mapnya, lalu berdiri tegak di podium. Hadirin sekalian, mari kita lanjutkan acara. Karena Grand Lux Hotel akan terus berdiri, lebih kuat dari sebelumnya. Dengan satu prinsip, menghargai setiap orang yang ada di dalamnya. Tepuk tangan meriah menggema. Kali ini bukan sekadar formalitas. Banyak yang terharu melihat keberanian Alia. Rangga terisak di bawah panggung, sementara Bu Ratna duduk lemas di kursinya. Wajahnya pucat pasi. Hari itu, di hadapan semua orang, Alia tidak hanya memecat seorang suami yang gagal, tapi juga mengembalikan harga dirinya yang pernah diinjak. Setelah peristiwa pemecatan yang mengguncang itu, kabar tersebar cepat seperti api membakar kering. Dalam waktu singkat, hampir semua orang di lingkungan bisnis dan keluarga besar Rangga tahu bahwa Alia adalah pemilik sah Grand Lux Hotel sekaligus wanita yang berani memecat suaminya di depan umum. Rangga, yang dulu dikenal sebagai manajer sukses dengan karir cemerlang, kini dipandang rendah. Reputasinya hancur seketika. Sementara itu, Bu Ratna nyaris tak pernah keluar rumah karena malu. Semua orang yang dulu ia pandang remeh kini balik menatapnya dengan tatapan sinis. Namun, bagi Alia, pemecatan hanyalah langkah awal. Ia tahu, untuk benar-benar melepaskan diri dari belenggu rumah tangga yang tidak sehat, ada satu langkah terakhir yang harus ia tempuh, perceraian. Hari pertemuan di pengadilan. Suasana ruang sidang hari itu begitu tegang. Beberapa wartawan berdiri di luar, ingin meliput kasus perceraian yang sudah jadi gosip panas di media sosial. Alia melangkah masuk dengan percaya diri, mengenakan setelan hitam sederhana namun elegan. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya tegas tanpa riasan berlebihan. Di sisi lain, Rangga masuk dengan pakaian rapi, tapi sorot matanya tampak kosong. Berat baginya menghadapi kenyataan bahwa ia akan segera kehilangan segalanya. Istri, status, bahkan martabatnya. Hakim memasuki ruangan, dan sidang dimulai. Suara Alia yang tegas. Hakim mempersilakan Alia untuk menyampaikan alasannya menggugat cerai. Alia berdiri, menatap Hakim dengan tenang. Yang mulia, saya menggugat cerai karena suami saya, Rangga Pratama, telah gagal menjalankan perannya sebagai suami. Ia tidak membela saya saat dihina, bahkan ditampar di depan keluarga besarnya. Lebih dari itu, ia juga menyalahgunakan fasilitas perusahaan yang saya miliki tanpa izin. Saya tidak bisa melanjutkan rumah tangga dengan orang yang tidak menghormati dan melindungi saya. Suara Alia lantang, jelas, dan penuh keyakinan. Ruangan sunyi. Hanya suara pena panitera yang mencatat setiap kalimat. Hakim mengangguk pelan. Apakah ada kesempatan untuk mediasi? Mungkin masih bisa dipertimbangkan kembali. Alia menggeleng mantap. Tidak, Yang Mulia. Saya sudah memutuskan. Pembelaan Rangga. Giliran Rangga berdiri. Ia terlihat gugup. Tangannya gemetar. Yang Mulia, saya mengakui saya salah. Saya terlalu banyak diam ketika ibu saya bersikap kasar kepada Alia. Tapi saya masih mencintai istri saya. Saya mohon beri saya kesempatan kedua. Saya akan memperbaiki semuanya. Suaranya lirih, nyaris memohon. Beberapa orang di ruangan menunduk, merasa iba. Namun Alia tetap menatap lurus tanpa goyah. Hakim menoleh kepada Alia. Apakah Anda tidak ingin memberi kesempatan? Tidak. Yang Mulia, cinta saja tidak cukup. Saya butuh suami yang berani berdiri untuk saya. Dan Rangga sudah membuktikan ia tidak bisa melakukannya. Kata-kata itu seperti palu godam, menghantam hati Rangga berkali-kali. Reaksi Bu Ratna. Di bangku pengunjung,
Bu Ratna yang hadir dengan wajah muram akhirnya tak tahan. Ia berdiri dan berteriak, "Alia, kamu tidak tahu diri. Bagaimana bisa kamu tega meninggalkan anakku hanya karena masalah sepele? Kau hanya mempermalukan keluarga kami." Hakim mengetukkan palu, menegur Bu Ratna agar diam. Namun Alia menoleh, menatapnya dengan tatapan tajam. "Masalah sepele, Bu? Bagi ibu, mungkin itu sepele. Tapi bagi saya, harga diri seorang wanita bukan permainan. Saya tidak akan lagi membiarkan siapapun menginjak harga diri saya, termasuk ibu mertua sendiri." Ruangan mendadak hening. Bu Ratna kembali duduk, wajahnya merah padam, sementara Alia berdiri tegak tanpa ragu. Putusan sidang. Setelah mendengar keterangan dari kedua belah pihak, hakim mengambil keputusan. Dengan ini, pengadilan mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Ibu Alia Prameswari. Mulai hari ini, ikatan pernikahan antara Alia Prameswari dan Rangga Pratama dinyatakan putus secara hukum. Ketukan palu terdengar 3 kali. Keputusan resmi sudah dijatuhkan. Rangga terkulai di kursinya. Wajahnya pucat. Air matanya menetes. Tetapi ia tak bisa berkata apa-apa lagi. Semua sudah terlambat. Alia menutup matanya sejenak, menarik napas panjang. Ada rasa perih, karena bagaimanapun, ia pernah mencintai Rangga. Namun lebih dari itu, ada rasa lega yang besar. Ia akhirnya bebas. Pertemuan terakhir. Setelah sidang selesai, Alia berjalan keluar dengan langkah mantap. Di halaman pengadilan, Rangga mengejarnya. "Alia, tunggu!" serunya. Terengah, Alia berhenti, menoleh sebentar. "Aku mohon, jangan tinggalkan aku. Aku bersumpah akan berubah. Aku akan melawan ibuku kalau perlu. Berilah aku satu kesempatan terakhir." Mata Rangga berkaca-kaca. Wajahnya penuh keputusasaan. Namun Alia hanya menggeleng pelan. "Rangga, kesempatan itu sudah berlalu. Kau baru berani bicara sekarang, setelah semua terlambat. Aku tidak butuh janji. Aku butuh tindakan nyata, dan kau gagal menunjukkannya." Rangga terisak, lututnya lemas. Tapi Alia melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Keputusan hidup baru. Malam itu, Alia berdiri di balkon apartemennya, menatap lampu kota yang berkilau. Angin malam menyentuh wajahnya lembut. Ia memegang salinan putusan cerai di tangannya. Bukan hanya selembar kertas, tapi simbol kebebasan dan keberanian yang ia perjuangkan. "Aku sudah melewati badai ini," bisiknya pelan. "Dan aku akan melangkah ke hidup baru yang lebih baik." Air mata jatuh, tapi bukan air mata kesedihan. Itu air mata kelegaan. Ia sadar, perceraian bukan akhir dunia. Justru inilah awal baru baginya. Awal untuk hidup dengan penuh harga diri, tanpa harus lagi tunduk pada orang-orang yang meremehkannya. Reaksi lingkungan. Kabar perceraian Alia dan Rangga kembali menggemparkan. Banyak orang mencibir Rangga karena dianggap gagal mempertahankan rumah tangga dengan wanita sehebat Alia. Reputasinya semakin hancur. Sulit baginya untuk kembali bekerja di hotel manapun. Sementara itu, Alia dipuji sebagai sosok wanita tangguh. Banyak wanita menjadikannya inspirasi karena keberaniannya melawan mertua yang kejam dan suami yang pengecut. Beberapa investor bahkan semakin yakin menanamkan modal di jaringan hotel Alia, karena melihat ketegasan dan integritasnya. Grand Lux Hotel berkembang pesat, makin mengukuhkan posisinya di dunia bisnis. Renungan Alia. Malam-malam berikutnya, Alia sering merenung. Ia tidak menyesali keputusannya. Meskipun ada sedikit rasa perih mengingat kenangan indah bersama Rangga di awal pernikahan. Tapi ia tahu, cinta tanpa keberanian hanyalah ilusi. Dan ia berhak mendapatkan sesuatu yang lebih nyata. Penghormatan, keberanian, dan kebahagiaan sejati. Dengan hati yang mantap, Alia menatap ke depan. Ia tahu hidupnya masih panjang, dan banyak hal indah menunggunya. Hari itu, satu babak dalam hidup Alia resmi ditutup. Ia bukan lagi istri Rangga atau menantu Bu Ratna. Ia adalah Alia Prameswari, seorang wanita mandiri, kuat,
dan pemilik hotel mewah yang tak lagi takut mempertahankan harga dirinya. Pagi itu, sinar matahari menembus kaca besar kamar apartemen Alia. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia terbangun tanpa perasaan tertekan. Tak ada lagi suara omelan mertua yang menusuk telinga. Tak ada lagi bayangan Rangga yang memilih diam ketika dirinya dipermalukan. Ia bangkit dari ranjang, membuka jendela, dan menarik napas dalam-dalam. Udara segar terasa berbeda, lebih ringan, lebih bebas. Seolah dunia memberi ucapan selamat atas keberaniannya menutup bab kelam dalam hidup. Di meja kerja, ada beberapa berkas tentang ekspansi Grand Lux Hotel ke luar negeri. Alia tersenyum kecil. Hidupnya kini benar-benar hanya miliknya, tanpa ada yang bisa mengatur atau merendahkannya lagi. Perubahan suasana hati. Hari-hari setelah perceraian terasa menantang, tetapi juga membebaskan. Awalnya, Alia harus beradaptasi dengan status barunya sebagai janda. Banyak orang masih berbisik di belakang, mencoba menilai atau mengomentari. Namun, alih-alih merasa minder, Alia justru menjadikan semua itu sebagai bahan bakar semangat. Orang boleh berkata apa saja, gumamnya suatu malam di depan cermin. Tapi hanya aku yang tahu perjuanganku. Hanya aku yang tahu bagaimana rasanya menahan sakit, lalu bangkit lagi. Setiap kali rasa sepi menghampiri, ia menenangkan diri dengan menyibukkan diri pada proyek-proyek barunya. Hotel mewah miliknya bukan sekadar bisnis, tapi juga warisan yang ia jaga dengan cinta. Pertemuan dengan teman lama. Suatu sore, Alia menghadiri acara pameran bisnis di sebuah pusat konvensi. Ia tampil sederhana dengan blazer biru navy, rambut tergerai lembut. Saat sedang meninjau stan-stan pameran, tiba-tiba ia mendengar suara familiar. "Alia? Kamu benar Alia?" Ia menoleh. Seorang pria berdiri tak jauh darinya, mengenakan jas abu-abu dengan senyum ramah. Wajah itu tidak asing. Davin, teman masa kuliahnya yang dulu selalu mendukungnya saat ia hampir menyerah. "Davin." Alia tersenyum, sedikit terkejut. Sudah lama sekali. Mereka pun duduk di salah satu lounge cafe kecil. Obrolan mengalir hangat, mengenang masa lalu bergulir ke kehidupan masing-masing. Davin ternyata kini menjadi pengusaha properti sukses. Ia bercerita tentang proyeknya di beberapa kota, dan tertarik untuk menjalin kerjasama dengan jaringan hotel Alia. Namun, lebih dari sekadar bisnis, Alia merasakan kenyamanan yang tulus. Davin mendengarkan setiap ceritanya dengan penuh perhatian, tanpa menghakimi, tanpa meremehkan. Dukungan baru. Sejak pertemuan itu, Alia dan Davin semakin sering bertemu. Awalnya hanya membahas bisnis, lalu perlahan berkembang menjadi obrolan pribadi. Davin tahu tentang perceraian Alia, bahkan ia sempat membaca kabar di media. "Tapi aku kagum pada keberanianmu," kata Davin suatu malam ketika mereka makan malam bersama. "Tidak semua orang bisa setegas itu mempertahankan harga dirinya. Kamu adalah inspirasi, Alia." Alia terdiam, hatinya hangat. Sudah lama tidak ada yang benar-benar memuji dirinya bukan karena harta atau status, melainkan karena keberanian dan ketegasannya. Reaksi lingkungan. Kabar kedekatan Alia dengan Davin pelan-pelan terdengar di kalangan keluarga besar Rangga. Bu Ratna, yang sebelumnya selalu meremehkan Alia, kini justru semakin merasa terpojok. Dia sudah punya pengganti Rangga? Secepat itu? Gumamnya kesal di ruang tamu rumah. Namun, di hati kecilnya, Bu Ratna sadar bahwa Alia memang tidak pernah butuh anaknya. Justru Rangga yang kehilangan berlian berharga karena kebodohannya sendiri. Sementara Rangga hanya bisa termenung di kamar kontrakannya yang sempit. Hidupnya berbalik 180 derajat. Dari manajer hotel mewah ke pengangguran yang ditinggalkan. Ia menyesal, tapi tak bisa berbuat apa-apa. Ketenangan dalam kesibukan. Alia sendiri tidak terburu-buru mengambil keputusan baru soal hubungan. Baginya, Davin adalah teman baik, mitra bisnis yang menyenangkan, dan mungkin pintu menuju kebahagiaan baru. Namun yang lebih penting baginya saat ini adalah dirinya sendiri. Ia sibuk mengatur proyek pembangunan cabang Grand Lux Hotel di Singapura, memastikan segala detail berjalan sesuai rencana.
Suatu malam, saat memimpin rapat daring dengan tim internasional, Alia menyadari betapa jauh ia telah melangkah. Dulu, ia hanyalah seorang istri yang berusaha menyesuaikan diri dengan keluarga suami. Kini, ia adalah pemimpin visioner yang disegani di dunia bisnis. Percikan harapan baru. Suatu ketika, Davin mengajak Alia ke sebuah lokasi proyek di tepi pantai Bali. Mereka berjalan di pasir putih, melihat sunset yang perlahan turun ke cakrawala. "Alia," kata Davin dengan suara lembut, "aku tahu kamu baru saja melewati masa sulit. Aku tidak ingin terburu-buru. Tapi kalau suatu saat nanti kamu siap membuka hati lagi, aku ingin jadi orang yang ada di sampingmu." Alia terdiam. Matanya menatap lautan luas, mendengarkan deburan ombak. Hatinya bergetar, tapi juga tenang. "Davin," jawabnya pelan, "aku berterima kasih. Aku belum tahu kapan aku siap, tapi aku tahu satu hal, aku tidak takut lagi. Karena aku sudah belajar. Aku berhak bahagia." Davin tersenyum hangat. "Itu sudah cukup bagiku." Refleksi Alia. Malamnya, Alia kembali ke kamar hotel dengan hati ringan. Ia menuliskan diari kecil, sesuatu yang jarang ia lakukan. "Aku bukan lagi perempuan yang ditampar dan dihina tanpa suara. Aku adalah perempuan yang berdiri lagi setelah dijatuhkan. Aku tidak menyesal, karena semua luka itu yang membentukku hari ini. Dan aku tahu, masa depanku akan jauh lebih cerah." Air matanya jatuh, tapi kali ini bukan karena luka, melainkan karena rasa syukur. Penutup. Awal baru. Beberapa bulan kemudian, Grand Lux Hotel membuka cabang internasional pertama mereka. Alia hadir di peresmian dengan gaun elegan, berdiri di depan papan nama besar bertuliskan, Grand Lux Hotel Singapore Alia Prameswari. Tepuk tangan meriah menggema, kamera wartawan berkilatan, dan Alia tersenyum bahagia. Di sampingnya, Davin berdiri sebagai mitra kerjasama, memberikan dukungan penuh. Tidak ada yang bisa meragukan lagi, Alia telah bangkit, lebih kuat dari sebelumnya. Hidupnya memang sempat dihina, dipermalukan, dan disakiti. Tapi pada akhirnya, ia menemukan satu kebenaran sederhana. Harga diri seorang wanita adalah kekuatannya. Dan ketika ia berani mempertahankannya, kebahagiaan baru akan datang dengan sendirinya. Hari itu, Alia tidak hanya meresmikan hotel baru. Ia juga meresmikan hidup barunya, sebuah awal yang penuh cahaya, kebebasan, dan harapan.